Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah dan juga untuk ibu-ibu, bunda-bunda yang luar biasa pagi ini, kita bertemu di program kajian kini Jawa Pos TV yang hadir setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini kami ada di Masjid An-Nur di perumahan Taman Suko Asri Desa Sukodono, Sidoarjo bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid An-Nur di perumahan Taman Suko Asri ini. Dan program kajian kini di Jawa Pos TV seperti biasa menghadirkan narasumber kami. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Yai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jasnya baru ya. Alhamdulillah. Kayak mantenanya. Jilbab abang kelambine ireng. Terus. Atiku bimbang. Terus. Ketemu yang ireng-ireng. Tapi begini Ustadz, ini senang saya seragamnya meskipun belum lunas. Oh yes. Karena lunas Yai. Karena di belakang sudah ada tulisannya belum lunas. Gimana ibu-ibu kabarnya? Alhamdulillah ya, pagi ini ceria sekali dan juga mudah-mudahan pemirsa Jawa Pos TV yang di rumah masing-masing atau yang ada di kediaman masing-masing selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bicara soal tawasul ya. Tawasul dengan amal soleh. Waktu kami persilakan ke Yai Farmadi. Baik, terima kasih Ustadz Isa dan Bunda Solihah. Sebuah referensi Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharafun Nawawi pada halaman berapa ini, orang tua kan biasa. Pada halaman 10-11. Yeah. Tawasul ini Bunda, tawasul itu adalah perantara. Perantara. Yeah. Bahasa sederhananya adalah perantara. Contoh kecil, kalau Bunda mau naik ke lantai 2, perantaranya bisa tangga, bisa naik lift. Ya, itu perantara. Jadi bisa jadi panjenengan langsung terbang. Bisa langsung terbang, itu perantara, namanya tawasul. Dalam sebuah referensi yang saya bawa ini, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan tentang tawasul dengan amal solih. Jadi kalau panjenengan mau naik lantai 2, tawasulnya adalah tangga. Kalau panjenengan mau naik lantai 5, tawasulnya tangga atau naik lift ya. Oke. Kata Rasulullah, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Dalam sebuah hadis ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablahum fa'awahumul mabit ila ghar. Kata Rasulullah, dahulu ada 3 orang. 3 orang laki semua, enggak ada perempuannya. 3 orang ini kata Rasulullah asik berekreasi naik gunung turun gunung. Karena saking asiknya naik gunung dan turun gunung, masuklah ke dalam goa. Begitu masuk ke dalam gua, fasaddat alaihimul ghar. Ternyata gua itu tertutup oleh pintu yang pintunya dari batu, rapat. Bingung ketiga orang ini,
Mampukah kita keluar dari dalam goa sementara pintunya tertutup rapat oleh batu yang sangat besar? Bingung tak, Bun? Maka disinilah butuh perantara, butuh wasilah namanya. Jangankan panjenengan masuk ke dalam goa, Bun. Panjenengan masuk ke kamar mandi, terkunci, terus kamarnya sementara anak-anak sudah nggak di rumah, anak-anak sudah berangkat sekolah, suami berangkat bekerja, bingung tuh. Sementara panjenengan kan nggak bawa handphone. Buat apa bawa handphone ke kamar mandi kan? Gitu. Kalau bawa handphone bisa komunikasi dengan suami, dengan anak, dengan tetangga barangkali. Bingung tuh, Bun. Ini masuk fasaddat alaihimul ghar. Begitu masuk ke dalam goa, ternyata goa itu tertutup rapat oleh batu yang sangat besar. Ketiga orang ini bingung. Mampukah kita keluar dari dalam goa ini sementara goa ini tertutup oleh batu yang amat sangat besar? Diskusi. Yang satu ngomong, gak mungkin kita bisa keluar. Dengan alat apa, wasilah apa, perantara apa, nggak bisa. Yang satu ngomong nggak mungkin bisa. Akhirnya yang satu, yang laki terakhir ngomong bisa. Kita keluar dari dalam goa ini, kendati pun tertutup oleh batu yang amat sangat besar. Caranya bagaimana? Ayo kita mengenang perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik ini yang betul-betul karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ini amal solih namanya, Bu. Ayo kita mengenang perbuatan yang baik. Yang perbuatan yang baik ini betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Sepakat, Bu. Ketiga orang ini sepakat, akhirnya mulai bermunajat. Mengenang perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik secara bergiliran, Bu. Pertama, orang laki yang pertama sudah mulai mengenang perbuatan yang baik. Berdoa lewat kenangan, tawasul, kenangan yang baik. Jadi etika berdoa itu Buddha, pertama adalah ayastaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Kiblatnya sana. Lalu yang kedua, setelah menghadap kiblat, ayyarfa'a aydiyahuma, angkat kedua belah tangannya. Namanya minta. Kan harus mengangkat kedua belah tangan. Ya, ini ceritanya terlalu asyik nantinya. Penuh hikmahnya. Ada yang mulai dari ketiga orang yang terkunci itu ya, di dalam goa. Nah, kita akan lanjutkan kembali ya, karena waktu kita jeda dulu untuk menyimak dulu beberapa materi pesan berikut, dan setelah itu kita lanjut kembali, dan kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Sifa, herbal berkhasiat tinggi yang sudah terbukti dan tidak diragukan lagi manfaatnya. Tunggu apa lagi? Segera sembuhkan penyakit yang Anda derita dengan minum Pro Sifa. Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami. Saya Isa Ansari, Yai Farmadi, dan juga untuk bunda-bunda yang ada di Masjid An-Nur di perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Dan kita masih ada di program Kajian Kini, menginspirasi Nur. Baik, terima kasih. Dan
Topik kita atau pagi ini kita membahas tentang tawasul dengan amal soleh. Kita lanjut cerita soal 3 orang yang tadi terperangkap gitu ya. Monggo ya. Baik, kata yang satu tadi, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tatquwallaha bisalih amalikum. Kita tidak akan bisa keluar dari dalam gua ini kecuali kita bertawasul dengan amal soleh. Mengenang perbuatan yang soleh. Sudah secara bergiliran, etika kita memohon meminta kepada Allah itu pertama ayastaqbilal kiblah, diawali dengan sholawat, ayarfa'a aydiyahuma, angkat kedua belah tangannya karena kita minta kepada Allah, ya kan? Minta. Nah, kalau seandainya tidak memungkinkan, Pak, dalam perjalanan kita menghadapnya bukan ke kiblat, ke timur, ya monggo enggak apa-apa. Masa harus kita berjalan ke sana, bawa mobil misalnya harus ke sana, enggak apa-apa monggo. Jadi pemuda yang pertama, orang laki yang pertama ini sudah mulai tawasul menghadap Allah. Ya Allah, dalam tawasulnya, dahulu saya punya ibu yang sudah tua. Kebiasaan ibu saya, ya Allah, di saat saya pulang dari bekerja selalu minta dibawakan susu kesukaannya. Saya tiap kali kerja, ya Allah, selalu membawakan susu untuk kesukaan ibunda. Satu saat, ya Allah, saya pulang dari tempat saya kerja karena banyak kegiatan di luar rumah. Saya pulang terlalu malam. Hingga akhirnya menjumpai sang ibu, begitu sampai di rumah ibu sudah tidur pulas. Susu pesanan sang ibu saya bawa. Kenangan doanya, ini kenangan doanya. Saya membangunkan sang ibu, khawatir kaget. Hingga akhirnya saya semalam suntuk berdiri di samping sang ibu sambil memegang susu. Jelang subuh sang ibu bangun, saya sampaikan pada wahai ibu, mohon maaf saya pulang terlambat, bukan unsur kesengajaan karena banyak kegiatan di luar rumah. Maka tafadhali israbi, maka silahkan engkau minum susu ini wahai ibu. Sementara sisa dari susu yang diminum oleh sang ibu itu, anak dan istri sudah mulai menunggu. Setelah diminum itu kenangan doanya, baru sang anak ini memohon, meminta, berdoa kepada Allah dalam kenangan. Ya Allah, in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik, ya Allah. Kalau memang yang saya kerjakan ini, ya Allah, membawa susu tiap hari untuk kesukaan ibu, lalu saya berdiri enggak berani membangunkan sang ibu, betul-betul karena engkau, ya Allah. In kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik. Kalau yang saya kerjakan ini, ya Allah, betul-betul karena engkau, ya Allah, maka fafarrij anna ma nahnu fihi, bukakan pintu gua ini, ya Allah. Ternyata dengan izin Allah, setelah orang laki yang pertama ini bermunajat kepada Allah, tawassul kepada Allah dengan amal solih, perbuatan yang baik, fan farajat say'a, pintu itu terbuka, Bu. Say'an sedikit. Jadi karena amal solih tadi itu baik, terbuka sedikit. Karena terbuka sedikit, innahum la yastati'un al-khurud minhu, mereka tidak bisa keluar karena hanya gesernya sedikit pintu itu. Baik, selesai. Berikutnya yang kedua, lelaki yang kedua ini sudah mulai munajat kepada Allah, mengenang perbuatan yang baik. Ya Allah, dahulu saya cinta kepada putri paman saya, ibnatu ammi. Saya cinta kepada putri paman saya, Allah, yang paman saya, putri paman saya itu cantik, asaddu hubban ilaiha, sangat saya mencintainya, ya Allah. Karena saya sangat mencintainya itu, ya Allah, suatu saat saya mengajak putri paman saya itu untuk mojok kalau bahasa kita. Apa kalau mojok? Berduaan yang maksud hati saya, Allah ingin melampiaskan hawa nafsu saya pada putri paman saya. Saya kasih uang 300 dinar saat itu. 300 dinar. Begitu saya ingin melampiaskan hawa nafsu saya pada putri paman saya, putri paman saya ngomong, "Mas,
hukum kita kali ini masih haram. Karena belum diikat oleh akdun nikah. Kaget saya ya Allah, terkejut saya ya Allah, hingga akhirnya saya meninggalkan putri paman saya tadi itu. Uang yang 300 dinar saya berikan betul-betul karena Allah, karena mengingatkan saya agar sehingga akhirnya saya tidak melaksanakan hubungan suami istri di luar nikah. Maka dalam kenangan doa yang terakhirnya, ya Allah, in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhiki ya Allah. In kuntu, kalau memang yang saya kerjakan ini betul-betul karena mengharapkan ridhomu ya Allah, uang 300 dinar saya berikan pada putri paman saya karena mengingatkan saya hingga akhirnya saya tidak melaksanakan hubungan suami istri, betul karena Engkau ya Allah, bukan karena yang lain, maka fafarrij anna ma nahnu fihi, bukakan pintu goa ini ya Allah. Ternyata pintu goa itu terbuka, fan farajat syai'a. Ternyata pintu goa itu terbuka syai'an sedikit. Karena mengenang perbuatan yang baik. Belum cukup ya untuk dipakai keluar ya? Belum. Belum ya. Karena terbuka sedikit. Fa innahum la yastati'un al-khuruj minhu. Mereka tidak bisa keluar dari dalam goa. Apalagi yang mau keluar gemuk kayak saya. Ini diteruskan kisahnya untuk orang ketiga atau kita jeda dulu ya sebentar ya? Dulu. Karena memang lagi asik-asiknya ini. Untuk ibu-ibu nanti bisa tanya ya di akhir dari sesi ini, karena sesi ini akan panjang dan sampai pukul 6 pagi nanti kita akan masih bersama Yai Farmadi di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Sekarang kita jeda dulu sebentar untuk menyimak dulu beberapa materi pesan berikut ini. Kombinasi propolis dan probiotik serta rempah alami yang terkandung dalam M-Natur dipercaya mampu menjaga daya tahan tubuh dan melindungi kita dari radikal bebas berbahaya. M-Natur Bitter Honey, rajanya madu pahit. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa program Kajian Kini di Jawa Pos TV, hari ini kita ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Dan kita mengambil tema tentang tawasul dengan amal soleh bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, dan juga bersama bunda-bunda dari Majelis Taklim Masjid An-Nur di Perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia. Dan sekali lagi kita masih ada di program Kajian Kini, menginspirasi. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu yang sampai sekarang masih terus bersama kami, termasuk pemirsa Jawa Pos TV. Kita lanjut kembali ya, tentang kisah 3 orang yang terperangkap dalam goa tadi. Tinggal 1 orang ini. Tawasul dengan apa ini yang ketiga? Tinggal 1 orang. Yeah.
baru nanti kita ulas ya. Yang ketiga, tapi kan belum keluar tadi kan, innahum la yastati'una al-khuruj minhum, mereka belum bisa keluar. Yang ketiga, sudah mulai menghadap kiblat, mengenang perbuatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dahulu saya punya muwaddaf, karyawan yang agak banyak ya Allah. Salah satu di antara karyawan saya itu keluar tanpa pamit sementara gajinya belum diambil dalam 1 bulan. Saya punya karyawan, mohon maaf bukan panjenengan. Salah satu di antara karyawan saya ini keluar tanpa pamit, gajinya belum diambil. Karena sang majikan tadi itu tahu, yang nomor 3 tadi itu tahu, gaji belum diambil sebulan itu, lalu diambil, dikembangkan hingga hanya berbentuk sapi, onta, kambing. Jadi sapi, onta, kambing dan tempatnya. Satu saat sang muwaddaf itu datang. Yang keluar tanpa pamit, karyawan tadi itu keluar, datang, akhirnya, wahai Tuan, saya dulu karyawan engkau, iya. Tapi saya dulu keluar tanpa pamit pada engkau, sementara gaji saya 1 bulan belum saya ambil. Iya, saya paham. Terus saya datang ke sini ini untuk mengambil gaji saya. Saya sangat butuh uang itu. Baik. Apa kata sang majikan tadi itu? Sapi, onta, kambing dan tempatnya itu adalah gajimu dulu. Saya kembangkan menjadi itu, tafadhol khud, silahkan kau ambil semua. Itu milik engkau. Dalam kenangan doa yang terakhir, ya Allah, in kuntu fa'altu ibtigha'a wajhik, ya Allah. Ya Allah, seandainya yang saya kerjakan tadi itu, muwaddaf yang keluar tadi itu, betul-betul karena engkau ya Allah, fafarrij anna ma nahnu fihi, bukakan pintu gua ini ya Allah. Ternyata dengan izin Allah, kalau tadi yang pertama, yang kedua, fanfarajat, terbuka sedikit, geser sedikit. Setelah yang ketiga ini, fan fatahat, pintu gua itu terbuka lebar. Saat terbuka lebar, fayakhrujuna yamsauna jami'a, mereka bisa keluar dengan tertawa gembira karena bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amal sholih. Ibun kalau punya problem, ya Allah, suami saya kok medit ya Allah, misalnya. Misal, ya Allah. Contohnya kalau gitu. ini. Saya dulu ya yang Allah, merasa suaminya medit langsung ketawa ini ya. Ya Allah, saya dulu pernah bawa nasi kotak ya Allah ke masjid, hanya 2 kotak. Kata Gusti Allah, 2 kok mintanya banyak. Sebut gini. Pertama tadi ibu ya. Ibu ini adalah doanya sangat mustajabah. Ada sebuah cerita menarik Bunda. Satu saat pada zaman Rasulullah itu dikisahkan ada seorang namanya Jurej. Jurej itu orang yang ahli ibadah, ahli sujud kepada Allah, ahli baca Al-Quran, yang tinggalnya di masjid. Jurej, bukan marbot ya, Jurej. Suatu saat di tempat itu ada seorang mumisat. Mumisat itu mohon maaf wanita nakal. Mumisat namanya. Mumisat. Jadi kharajat lailan. Jadi mumisat tadi itu wanita nakal. Mumisat itu kharajat min baitiha laila. Keluar dari rumahnya Laila. Ngapain ya, namanya ya keluar malam. Saat keluar malam, ya biasa hubungan suami istri sama orang lain bla bla bla, hamil. Begitu hamil, sang mumisat ini keliling kampung, Bu. Ngomong sama tetangga, perut saya ini hamil akibat ulah sang juret yang tidurnya di masjid. Yeah. Semua orang mencibir Juret yang pekerjaannya tidur di masjid, sering baca Al-Quran baik kepada tetangga, kanan dan kiri. Ternyata begitu. Ternyata begitu. Akhirnya kabar ini sampailah pada sang raja.
Begitu nyampe sang raja, kata si raja, biarkan dulu sampai melahirkan. Sampai dia melahirkan. Begitu melahirkan, belum sampai sehari kabar ini sampai ke Juret. Sampai kepada sang raja. Begitu nyampe di raja, dibawa si anak kecil ini, lalu dihadirkan si Mumisat tadi itu, lalu sang raja nanya, wahai Mumisat, anak ini anaknya siapa? Hasil hubungan dengan siapa? Dengan lantangnya si Mumisat ngomong, itu Juret. Lalu si Juret menyampaikan kepada sang raja, bukan wahai tuan raja, bukan pekerjaan saya itu. Falam yusaddiquhu, mereka tidak percaya, dan mereka semua yang hadir semua tidak percaya. Akhirnya hukum rajam sudah mau dilaksanakan, permintaannya satu. Radduni ila ummi, wahai tuan raja, berikan saya kesempatan untuk bertemu dengan ibunda tercinta. Ini Bun. Wahai tuan raja, radduni ila ummi, pertemukan saya dengan ibunda tercinta sebentar saja. Baik, dipertemukan dengan ibunda tercintanya sebentar, tapi dengan catatan dikawal, khawatir melarikan diri. Di depan sang ibu itu, sang Juret menyampaikan, wahai ummah, ya ummah, wahai bunda, panggilan sayang seorang anak pada ibunda tercintanya, ya ummah, mama, gitu ya. Innaki qad da'utillaha fastajaballahu da'wataki. Kata si anak tadi, si Juret, wahai bunda, beberapa bulan kemarin engkau berdoa kepada Allah, yang doanya kali ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi saya akan dirajam oleh Allah. Doanya begini, Bun, doanya. Satu saat si ibu memanggil Juret. Saat itu Juret lagi sholat sunnah 2 rakaat. Dalam sholat sunnah itu, karena ibunya memanggilnya, Juret, sholat sunnah 2 rakaat. Yang ada dalam benak sang Juret, ya Allah, Allahumma ummi am sholati, haruskah saya Allah melanjutkan sholat sunnah ini sementara ibu memanggil saya? Haruskah saya membatalkan sholat, ya Allah, sementara saya lagi mustaqbilal kiblah menghadap engkau? Bingung. Hingga akhirnya yang diambil kesimpulan oleh Juret, saya melanjutkan sholat. Saat melanjutkan sholat, itulah keluar dari bibir sang ibu tanpa sengaja. Nah, maka hati-hati. Ibtalakallahu bil mumisat. Ya. Ini Bun. Keluar dari bibir sang ibu, ibtalakallahu bil mumisat. Ya Allah, jangan kau ambil Juret menghadap kepadamu selama-lamanya, kecuali setelah dipermalukan dengan wanita nakal. Jadi itu semacam doa gitu ya? Doa. Ya, baik. Nah, untuk kisah berikutnya, dan kita masih ada waktu yang lumayan panjang ya. Kita akan jeda dulu sebentar untuk menyimak dulu beberapa materi pesan berikut. Dan pemirsa, kita masih ada di program Kajian Gini Jawa Pos TV. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Pos TV, independen, respect, dan menghibur. Asam urat, rematik, masalah pada persendian, masalah pada tulang, masalah pada lutut, syaraf kejepit, serta sakit pinggang dan sakit punggung.
Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Hari ini saya Isa Ansori bersama Ye Farmadi, ada di Masjid An-Nur di perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Dan materi yang kita bahas pagi ini adalah tawasul dengan amal soleh bersama Kiai Haji Farmadi Hashim dari kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dan ibu-ibu yang ada di Masjid An-Nur ini, kita masih ada di program Kajian Kini. Inspirasi. Baik, terima kasih. Dan untuk pemirsa yang ada di kediaman masing-masing atau yang ada di rumah masing-masing juga terima kasih. Sampai sekarang masih terus bersama kami. Kita lanjut kembali ya, dengan berkat doanya ibu yang secara tidak sengaja mohon kepada Allah, jangan ambil nyawanya si Juret sebelum ketemu dengan wanita yang nakal tadi ya. Semoga. Ibtalakallahu bil mumisat. Ya Allah, jangan kau ambil Juret untuk menghadap pada engkau selama-lamanya, kecuali dipermalukan oleh mumisat. Tadi. Padahal ini Juret ahli ibadah. Ahli ibadah, ahli sujud, baik kepada tetangga kanan dan kirinya. Cuma saat itu lagi sholat sunnah 2 rakaat dipanggil oleh sang ibu. Ibunya ngomong semacam tadi itu. Maka di saat sang Juret minta kepada sang raja, Radduri ila ummi, pertemukan saya dengan ibunda tercinta. Maka kata sang Juret, wahai ibu, ya ummah, innaki qad da'utillaha fastajaballahu da'wataki. Engkau beberapa bulan kemarin berdoa kepada Allah. Itu doa tadi itu. Berdoa kepada Allah dan doanya sekarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi saya akan dihukum rajam. Maka oleh sebab itu fada'illaha, maka saat ini wahai ibu, doakan saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hukuman rajam itu tidak terjadi pada diri saya. Sang ibu meneteskan air mata, tetesan air mata itu netes nempel ke pipi sang anak, lagi sang anak bersimpuh di pangkuan sang ibu. Selesai ibu berdoa kepada Allah, sang ibu ngomong, "Nak, temui sang raja. Ibumu akan sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ibumu minta maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Ibumu tidak akan bangun dari sujud ini kecuali engkau pulang membawa kabar gembira." Tuh, seorang ibu. Dengan disaksikan tetesan air mata sang ibu yang nempel di pipi sang anak, berangkatlah sang Juret. Di depan sang raja, sang Juret nanya, "Mana anak kecil tadi itu?" Anak yang belum umur 1 hari. Ya, masih bayi. Masih bayi. Belum umur 1 hari. Lalu ibham, jempol ini, jempol si Juret, diangkat lalu ditempelkan di jidatnya. Kata Juret, "Kul man abuka." Nak, sopo bapakmu? Sopo bapakmu? Nak, jawab dengan jujur, siapa ayahmu? Sang anak yang belum umur sehari itu, Bu, menjawab dengan izin Allah karena doa sang ibu. Doa sang ibu. Abi ra'id dat janibal masjid. Ayah saya seorang pengembala kambing yang tinggalnya di sebelah masjid. Doa sang ibu. Sang ibu tadi menyampaikan kepada saya, "Nak, berangkatlah. Temui sang raja. Berbicara jujur, nak. Ibu meminta maaf pada Allah. Ibu akan sujud pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bangun dari sujudnya kecuali engkau pulang membawa kabar gembira." Dengan izin Allah, doa sang ibu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terselamatkan anaknya dari hukum rajam. Maka di saat kita memanggil sang anak, misalnya anak kita namanya Muhammad lah, Muhammad. Mungkin karena asik bermain, asik belajar, jangan langsung keluar bahasa yang indah. Karena yang keluar dari bibir sang ibu itu doa,
Begitu dipanggil ngajak, ya nak, mudah-mudahan dari ulama besar nak ya, gitu loh bahasanya. Itu mangkelnya sang ibu kepada anak, ngomongnya begitu. Ya nak, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ya nak, mudah-mudahan jadi anak yang solihah. Ya nak, suamimu mudah-mudahan jadi suami yang soleh. Istrimu kelak mudah-mudahan jadi istri yang solihah. Gitu tuh Bun ya. Ibtalaqallahu bil mumisat. Allah catat doa sang ibu. Doa sang ibu itu pasti ijabah. Doaul ummi ila waladiha kadu'ain nabi ila ummatihi. Doa seorang ibu terhadap anaknya persis sama doa Rasulullah kepada umatnya. Bagaimanakah Rasulullah berdoa? La hijabah, tidak ada penghalang antara bibir sang ibu dengan Allah Subhanahu wa taala, doa terhadap anaknya. Baik. Nah, pemirsa, kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV, dan Anda masih mengikuti program ini setiap hari Ahad dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan saya Ihsan Ansori bersama Ye Farmadi serta ibu-ibu yang ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri. Jeda dulu sebentar ya untuk menyimak dulu beberapa materi pesan berikut ini. Terbuat dari 100% bahan herbal alami yang diolah dengan menggunakan teknologi nano yang merupakan partikel yang mampu merubah herbal menjadi ribuan kali lebih kecil sehingga dapat lebih cepat diserap oleh tubuh. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Deretan video lucu dan unik dari netizen yang viral di media sosial bakal bikin harimu lebih asik dan menarik. Lagi asik-asiknya main dorong-dorongan sama Besti yang naikin kursi roda, nggak taunya beneran kena batunya nggak tuh? BJPK, viral jempol, viral kocak. Hanya di Jawa Pos TV. Ya. Update Makan Wena hadir menemani sore Anda dengan ragam menu pilihan yang bisa menjadi referensi jelajah pengalaman kuliner Anda. Temani host kita Juno Haha. Update Makan Wena setiap hari pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Jawa Pos TV. Saksikan terus Update Makan Wena. Lola. Pemirsa program Kajian Kini pagi hari ini kita ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri, Sukodono Sidoarjo bersama ibu-ibu Majelis Taklim di Masjid An-Nur ini. Apa nama jamiahnya Ibu? Ya, Majelis Taklim? An-Nur. An-Nur juga. Ya, baik, terima kasih. Nah, ya kita lanjut kembali ya bahasan kita, dan sebelumnya kami ingatkan kembali untuk semuanya termasuk ibu-ibu, kita masih ada di program Kajian Kini Jawa Pos TV. Baik, sekali lagi kita masih membahas tentang tawasul dengan amal soleh. Jadi betapa dahsyat doa sang ibu. Yang kedua tadi itu adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena putri paman yang cantik. Kata si putri pamannya, ya Allah Mas, kali ini kita masih haram karena belum diikat oleh akdun nikah. Harus diikat dulu oleh akdun nikah, maka boleh. Nikah itu kata Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya, Fiqhul Islam wa Adillatuh, yaitu akdun ia tadammanu ibahata wat'in bilafdil inkah wa tazwid. Dua hamba Allah diperbolehkan melaksanakan hubungan suami istri setelah melaksanakan ijab dan qabul. Maka sesaat sebelum melaksanakan ijab dan qabul itu 5 hal ini harus ada rukunnya. Harus ada calon manten laki,
Kalau sudah ada calon manten laki, ada calon manten perempuan. Calon loh, belum akad nikah ya, calon. Ya, ada calon manten laki, nggak ada calon perempuan, mau nikah sama siapa? Atau mungkin kebalik, ada calon manten perempuan, nggak ada yang laki, mau nikah sama siapa? Berikutnya ada wali nikah. Yang ketiga, syahidan 2 orang saksi, dan yang terakhir ijab kabul. Yang sering terjadi di lapangan bunda-bunda solihah di saat masuk ke yang namanya wali nikah. Mohon maaf, suami istri cerai, si suami nikah lagi, yang ngono ku wong lanang. Ini lagi ngomong yang ngono wong lanang, lihat saya itu. Adanya cuma yang di sini. Kalau di sini kan belum. Suami istri cerai, si suami nikah lagi, si ibu, nah inilah hebatnya ibu, nggak mau nikah lagi, membesarkan sang anak. Inilah hebatnya bunda-bunda solihah. Saya tadi nolanya gini, nggak noleh depan. Jadi begitu si anak ini dibesarkan oleh bunda-bunda solihah, umurnya umur menikah, datang ke kantor urusan agama, begitu di cross check, dicek, rafa istilah Jawa Timuran itu, ditanya, ayahnya mana bu? Ayahnya mana mbak? Karena mangkel istri ngomong, mati. Kenapa ngomong begini? Karena Pak, saya udah membesarkan sendiri, tidak dibantu, saya sekolahkan sendiri sampai kuliah. Sementara yang laki rapi mana? Nikah lagi. Nah, pantas ngomong sudah mati, Pak. Ya, jadi kalau mati ngomong wafat itu ya lebih halus lah, wafat, Pak. Cuma padahal hatinya mangkel ya. Cuma ini begini, akhirnya kepala KUA tidak langsung serta-merta percaya apa yang disampaikan panjenengan. Kalau memang itu wafat, mana surat kematiannya? Ayo. Mana surat kematiannya? Surat kematiannya itu ada keterangan nanti di kelurahan N6, surat kematian dari Dukcapil sudah untuk merubah kakak, barang kan ya? Betul. Nah, ternyata tidak mati. Tidak wafat karena mangkel mau mati, Pak. Gregetan ya. Saking mantapnya itu. Nah, Bun, kalau cerai maka ditanya sama kepala KUA, mana surat cerainya di pengadilan, dari pengadilan agama? Mana? Semua. Akta cerai ini bunda, itu adalah menentukan istri yang ditinggal yang ditinggal cerai sama suami, kapan boleh menikah lagi setelah iddahnya selesai. Dari mana tahu kepala KUA iddah itu selesai? Di akta cerai paling atas itu ada tulisan, telah terjadi hari ini tanggal ini jatuh cerai, maka dihitung, tidak langsung serta-merta dinikahkan. Meskipun panjenengan burus, wallahi mati Pak ya kalau percaya. Misalnya, mana bukti cerainya? Nah, itu ayah. Kalau ayah tidak ada, maka ayahnya ayah terus ke atas, Bun. Terus ke atas. Nah, kalau tidak ada semua, maka berikut yang kedua adalah saudara laki-laki seayah seibu dari calon manten perempuan. Paman berarti ya, paman atau Pak D. Saudara dulu. Oh, saudara dulu ya. Ditanya, Mbak, sorry bukan jenengan sih, karena yang di depan saya jenengan. Sorry, Mbak, wis ngene aja. Mbak, apakah panjenengan punya saudara laki seayah seibu? Tidak, Pak. Oh iya, Pak. Oke, itu walinya. Saudara seayah seibu. Tapi sudah balik loh ya. Lalu yang kedua misalnya, tidak, Pak. Saya bertiga perempuan semua. Kau nanya lagi, apakah ayah panjenengan punya istri 2? Bentar dulu, jangan marah ya. Jangan marah. Apakah ayah panjenengan punya istri 2? Iya, Pak. Cek. Apakah dari istri yang kedua ayah panjenengan punya anak laki? Punya, Pak. Ya itu walinya saudara seayah. Kalau pertama tadi saudara seayah seibu, akhun sakik, maka yang kedua akhun liab, saudara seayah. Oh, ternyata tidak ada, Pak. Misalnya
anaknya perempuan semua, produksi perempuan ya. Perempuan. Maka yang ketiga, apakah saudara ayah panjenengan punya saudara laki? Iya, itu namanya amun syakik, paman. Ya itu walinya. Itu walinya. Ternyata Pak sudah meninggal semua, atau mungkin ayah saya punya saudara perempuan semua, misalnya, atau punya laki Pak, tapi sudah meninggal. Tanya paman yang wafat tadi itu punya anak laki apa enggak? Punya, ya itu berarti saudara sepupu ya. Ya, sepupu. Itu walinya. Ada Pak, tapi ada di Kalimantan Barat. Orangnya miskin misalnya. Nggak mungkin hadir di tempat ini untuk menjadi akad nikah. Karena transportasinya berapa, kosnya tinggi dan semuanya. Maka boleh, namanya taukil wali bil kitabah. Tidak harus datang di Sidoarjo, cukup lewat surat. Suratnya bukan surat cinta. Datang yang di Pontianak, yang di Kalimantan Barat, datang ke KUA di mana kecamatan dia tinggal, ngomong ke kepala KUA-nya, saya Farmadi punya saudara sepupu perempuan saya di bla bla bla, cerita saya mau jadi wali nikahnya, serahkan ke kepala KUA. Nanti kepala KUA itu akan nulis surat, namanya bil kitabah, sulit surat, dikirim ke KUA kecamatan si anak Sukodono yang menikah ya. ini. Tempatnya. Baru nanti yang menikahkan kepala KUA-nya. Tidak boleh pada orang lain. Namanya taukil wali bil kitabah. Wangel Pak, rumput ya. Memang ya harus begini, Bu. Menikah itu sesuatu yang sakral. Betul. Ya, kita jeda dulu ya. Dan kita nanti akan beri kesempatan untuk ibu-ibu atau bunda-bunda memberikan pertanyaan ya. Boleh terkait dengan tema kita. Tema kita tadi apa? Tawasul dengan amal soleh. Kita jeda sebentar untuk mengikuti beberapa pesan berikut ini. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Kebetulan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, esoknya lagi, kok pas matahari berada di tengah-tengah gedung itu. Yang masih alami, terus adabnya masih dipegang teguh. Saksikan terus Lensa di Jawa Post TV, independen, respect, dan menghibur. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, keringan. Jadi dengan update sehat pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengungkapkan pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional PDN yang berlokasi di 3 tempat. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Pemirsa, untuk Anda yang sekarang masih bersama kami di program kajian Kini Jawa Post TV, dan saya Isa Ansari bersama Yai Farmadi masih bersama Anda sampai pukul 6 pagi di program kajian Kini. Kita ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri, Desa Suko, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo, bersama ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid An-Nur. Dan sekali lagi kita masih ada di program kajian Kini. Inspirasi.
Baik, terima kasih. Sekarang kami berikan kesempatan untuk ibu-ibu menanyakan 1-2 pertanyaan ke Yai Farmadi, narasumber kami. Monggo, Ibu, mic-nya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yasmin dari Majelis Taklim An-Nur. Tadi Pak Ustadz, masalah tawasul ya Pak ya. Yang saya dengar antara lain tadi kan banyak disodokah ya, termasuk susu dan lain sebagainya. Apakah bisa tawasul itu melalui amalan kita tiap hari? Contohnya seperti baca surat Al-Waqiah mungkin setiap subuh yang mungkin saya lakukan, atau setelah sholat kita membaca istighfar. Apa bisa itu nanti untuk membantu doa-doa kita agar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geser ke penanya berikutnya. Monggo Ibu, disebutkan namanya siapa dulu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Purwani dari Majelis Taklim Masjid An-Nur Suku Asri. Begini Ustadz, kami mau tanya, tadi Ustadz menyampaikan bahwa doa yang bisa untuk tawasul itu doa seorang ibu, kebanyakan begitu. Jadi mungkin bisa juga kan masih kecil sudah nggak ada ibunya Ustadz. Terus itu bapaknya itu orangnya soleh gitu, banyak mendoain untuk anak-anaknya. Bagaimana itu Ustadz? Apa kira-kira juga bisa membantu untuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat luar biasa ibu-ibu nggih. Terima kasih Bunda Yasmin ya. Yasmin. Bunda Yasmin. Kalau tawasul dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an seperti saya baca surah Waqiah, khatmil Qur'an. Bukan berarti panjenengan medit, bukan ya, bukan. Medit bersedekah, bukan. Sorry. Artinya maksudnya boleh pun. Selama panjenengan baca Al-Quran itu betul-betul karena Allah, bukan pamer karena ada ibu yang lewat, suaranya enak, dia enak-enakan. Ya, lalu tadarus Al-Quran di masjid semegah ini, mumpung ada Ustadz Farmadi lewat sama Ustadz Isa Ansori, itu kan pamer namanya. Ya kan? Mumpung lewat, mumpung ada Ustadz Isa Ansori. Betul-betul karena Allah, monggo. Lalu berikutnya Bunda Purwani. Wani berapa? Wani Biro. Wani Biro. Bunda Purwani, tadi dalam sebuah referensi ini ada ibu, di hadis yang lain ada bapak dan ibu. Cuma pertanyaannya bagaimana kalau kita khidmah pada sang bapak? Bun, tanggung jawab suami itu dunia akhirat. Bangun dari tidur, tanggung jawabnya anak dan istri. Wafat sekalipun bangun dari kuburan yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab istrinya sama anaknya. Jadi dunia akhirat menghantarkan anak, menghantarkan istri menuju Allah Subhanahu wa taala, surga atau tidak suami. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab penuh suami. Cuma kadang jarang orang yang ngomong itu tanggung jawab suami luar biasa. Karena yang hamil itu loh ibu, yang dihitung hamilnya tok. Ya benar, ini sedikit ya, sedikit. Jadi tanggung jawab orang tua, ayah, seorang ayah, qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab itu adalah suami, Bun. Suami itu tidak hanya kalau anak sambil sudah dewasa, bakti pada orang tua tetap baca doa, orang tua sudah wafat, tapi suami di samping mencari nafkah. Cuma ibu kadang nggak ngomong, nak, ayahmu dulu nak suka termenung nak di pinggir pintu itu nak. Bukan berarti nggak mau berbicara nak, hanya berpikir besok anak saya carikan nafkah, lalu untuk sekolah di mana. Itu berat nak ayahmu. Pernah ngomong begitu?
pada si anak, nak, ayahmu memang tidak banyak berbicara, beda dengan mamamu, nak. Kalau mama salah, nak, alif sampai iya nyapu itu selesai, nak. Kalau ditulis jadi skripsi itu, nak. Tapi kalau ayahmu tidak, nak, tidak banyak berbicara tapi action. Saya akan tanggung jawab. Anak saya besok harus sekolah begini, anak saya harus jadi. Bukan hanya itu, pertanggungjawabannya besok di hadapan Allah, wafat tadi, bangkit dari alam kubur, anakmu ditanya. Itu seorang ayah. Maka boleh juga bertawasul dengan orang tua laki juga perempuan. Ibu ya, berat orang laki karena ibu ngomong, berat jadi ibu karena hamil kan. Ya bun ya. Tapi lebih sama-sama beratnya. Sama-sama beratnya. Jadi lebih berat lagi suami pertanggungjawaban istri di hadapan Allah. Gimana istrimu, kata Allah, sudah istrimu diajak sholat bareng, dikenalkan ke Masjid An-Nur. Gimana anakmu sudah dikenalkan wudu? Suami, sehingga qawwamuna 'alan nisa. Maka sampaikan juga kepada bunda, kepada anak-anak kita, nak, ayahmu seorang pendiam, nak, tapi pekerja keras. Yang ada dalam benak sang ayah, pikiran sang ayah, masa depan ibu, masa depan anak, nak. Itu disampaikan juga, ditanamkan pada diri sang anak, sehingga sang anak bangkit, oh iya. Jangan hanya sekedar disampaikan, nah ibumu, nak, waktu hamil, nak, ngidam. Yang disampaikan ngidamnya. Ngidam begitu nyari bapakmu, nak, begitu dapat mangga, bapakmu beli 10, hanya saya makan sedikit. Itu yang disampaikan. Jadi suami bunyi, siang malam, nak, suamimu, ayahmu bangun di waktu malam, sujud pada Allah dengan disaksikan linangan air mata tahajud, berdoa bagaimana besok saya harus bekerja, saya harus mencari nafkah untuk istri, saya mencari nafkah untuk anak. Maka saat itu kalau nggak dapat, nangis ayahmu, nak, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala demi masa depanmu. Maka bun, tawasul dengan suami, tapi betul-betul karena Allah, bukan karena tanggal muda. Ya bunda ya, tanggal muda, belum subuh teh sudah siap, subuh kopi sudah siap. Begitu tanggal tua, kopi siap, tapi nggak pakai gula. Suami begitu bangun tidur sudah sholat subuh, mah kok nggak ada kopinya? Telan. sorry, nggak, artinya yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan kepada anak-anak kita cinta mama juga cinta papa. Ojo, nak, papamu itu aduh lengkap. Jadi kalau bahas ini memang sangat-sangat seru ini tampaknya ya. Tapi terima kasih ya Farmadi untuk kajiannya, dan ibu-ibu matur nuwun juga untuk hadir. Kita sama-sama ada di Masjid An-Nur, Perumahan Taman Suko Asri Sukodono. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda yang sudah bergabung sama kami kurang lebih 1 jam. Kita ada di program kajian Kini Jawa Pos TV. Mudah-mudahan kita tambah ilmu, tambah manfaat, tambah berkah juga. Dan sampai ketemu untuk pekan depan hari Ahad mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Saya Isa Ansari bersama Farmadi harus mohon diri dari hadapan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.